Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliantri Afrilia Asyadi Putri dengan NIM 858958407 dari UPPJC UT Jember. Pada kegiatan praktikum kali ini, kita akan mengamati sifat cahaya. Tujuan praktikum pada kali ini yang pertama adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada kardus yang sudah saya lubangi, yang kedua penggaris, yang ketiga cermin datar, yang keempat centong nasi atau sendok yang agak besar, yang kelima lilin, yang keenam senter, yang ketujuh lensa cembung atau loop, kedelapan adalah busur, dan yang terakhir adalah tabir kertas. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkan ke lubang pertama, berkas cahaya tampak terlihat jelas dan lurus. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa cahaya hanya melewati lubang pada satu garis. Jadi, cahaya bergerak pada satu garis lurus, bukan berbelok ataupun membengkok. Cahaya yang datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada 30 derajat. Pada sudut datang 45 derajat, pantulannya juga membuat 45 derajat terhadap garis normal. Pada sudut datang 70 derajat, pantulannya juga membuat 70 derajat. Dan yang terakhir, sudut datang 90 derajat, pantulannya juga membuat 90 derajat. Coba kita amati sifat bayangan cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri dan ke kanan, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda. Pada pengamatan cermin cekung, cahaya yang melewati cermin cekung terlihat menyebar. Bayangannya tidak dapat terbentuk sehingga tidak dapat ditangkap secara jelas pada kertas. Bayangannya bersifat maya, tegak, dan lebih kecil dari benda aslinya. Pada pengamatan cermin cembung, berkas sinar pantul terlihat menyebar secara divergen. Melalui bantuan loop, bayangan yang tertangkap selalu bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang permukaan cermin. Selanjutnya, pengamatan terhadap pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air terlihat patah, terputus, dan posisinya bergeser tepat di area perbatasan permukaan air. Bagian batang pensil di permukaan air tidak sejajar dengan ukurannya, terlihat sedikit tebal dari batang pensil yang berada di luar air. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat khusus, antara lain cahaya merambat lurus, terbukti dari berkas cahaya yang menembus lubang-lubang kardus sejajar dan menghasilkan cahaya terang di sisi sebaliknya. Cahaya dapat dipantulkan pada cermin datar, sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, serta bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, berukuran sama, dan berjarak sama dengan bendanya. Pada cermin cekung dan cembung, cahaya dipantulkan menyebar atau mengumpul menghasilkan bayangan maya, tegak, dan berukuran lebih kecil dari benda aslinya.
Cahaya dapat dibiaskan. Hal ini terlihat dari peristiwa pensil yang seolah-olah patah, bergeser, dan tampak lebih besar saat dicelupkan ke dalam air. Akibat perubahan arah rambat cahaya saat berpindah dari udara ke air. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan percobaan dan mengamati lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan praktikum kali ini, yang pertama adalah menentukan jarak titik api lensa cembung, yang kedua menentukan kekuatan lensa cembung, yang ketiga menentukan jarak titik api cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah penggaris, yang kedua centong atau sendok, yang ketiga lensa cembung pada loop, yang keempat lilin, dan yang kelima adalah tabir kertas. Langkah-langkah yang akan kita lakukan pada percobaan kali ini, yang pertama, meletakkan sumber cahaya atau lilin pada salah satu sisi. Yang kedua, geser layar untuk mendapatkan bayangan paling jelas atau cahaya yang dipantulkan berkumpul berbentuk titik yang paling terang. Dan selanjutnya mencari nilai fokus dan menghitung kekuatan lensa cembung. Percobaan pertama ini kita mengamati jarak fokus lensa cembung dengan mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil yang diperoleh adalah jarak fokus lensa cembung berada pada kisaran 4,7 sampai 5,6 cm yang menunjukkan konsistensi sifat lensa cembung dalam mengumpulkan cahaya. Selanjutnya kita menentukan kekuatan lensa, di mana kekuatan lensa dihitung berdasarkan rumus P sama dengan 1/F dan F dalam satuan meter. Hasilnya menunjukkan bahwa lensa yang digunakan memiliki kekuatan kecil, yaitu berkisar antara 0,001 hingga 0,002 dioptri, yang berarti lensa tidak terlalu kuat dalam membiaskan cahaya, akan tetapi berfungsi sebagai lensa pengumpul. Pada percobaan berikutnya, kita mengamati jarak fokus cermin cekung. Berbeda dengan lensa cembung, cermin cekung ini menyebarkan cahaya dan fokus yang dihasilkan maya. Dari data ini terlihat bahwa cermin cekung memiliki fokus yang lebih panjang dibanding dengan lensa cembung. Semakin jauh benda ditempatkan dari cermin, semakin panjang pula jarak fokus yang dihitung. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya. Posisi dan sifat bayangan sangat bergantung pada jarak benda. Saat benda berada di antara fokus dan pusat kelengkungan, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Saat benda tepat di pusat kelengkungan, bayangan berjarak sama dengan benda nyata, terbalik, dan berukuran sama. Perubahan jarak benda mengubah jarak bayangan secara teratur sesuai rumus lensa. Cermin cekung juga bersifat mengumpulkan cahaya. Semakin jauh benda dari cermin, semakin jauh pula bayangan yang terbentuk. Seluruh hasil pengamatan menunjukkan bayangan bersifat nyata, terbalik, dan berukuran lebih besar dari benda aslinya. Yang terbukti dari nilai jarak bayangan selalu lebih besar dibanding jarak benda. Baik pada lensa cembung maupun cermin cekung, pembentukan bayangan mengikuti hukum optika geometris, di mana hubungan jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus memiliki pola matematis yang tetap konsisten.